Coba deh pikirin, tiap hari kita kan pasti bergerak, pergi ke kantor, ke sekolah, bahkan saat kita pesan barang online, barang itu juga bergerak menuju kita. Tapi pernah nggak kepikiran, di balik semua pergerakan itu ada sebuah kekuatan ekonomi raksasa yang nggak kelihatan? Nah, itulah ekonomi transportasi, mesin tersembunyi yang diam-diam ngebentuk dunia kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana cara kerjanya. Coba ingat-ingat perjalanan Anda pagi ini. Waktu Anda lagi di jalan, entah di mobil atau di bus, apa sih tujuan utama Anda? Cuma buat nikmatin perjalanannya aja? Kayaknya enggak ya. Nah, ini yang membawa kita ke konsep paling dasar dan paling penting di ekonomi transportasi, namanya permintaan turunan. Intinya, kita tuh bepergian bukan demi perjalanannya itu sendiri. Kita bepergian karena kita harus nyampe di satu tempat, di waktu tertentu, buat ngelakuin hal lain. Jadi, transportasi itu cuma jembatan, cuma alat buat mencapai tujuan kita. Oke, jadi kalau kita bepergian buat mencapai tujuan, berapa sih biayanya? Nah, ini dia yang seru. Ternyata biayanya itu jauh lebih kompleks daripada sekedar angka yang tertera di tiket atau argo. Sebagai pengguna, otak kita tuh sebenarnya secara otomatis nimbang-nimbang 3 biaya utama. Pertama, jelas uang. Semua yang keluar dari dompet kita, dari bensin sampai ongkos. Kedua, waktu, aset kita yang paling berharga kan? Dan yang ketiga, kualitas. Ini soal kenyamanan, ketepatan waktu, dan rasa aman. Tanpa sadar, kita selalu ngitungin ketiganya tiap kali milih mau naik apa. Para ekonom punya istilah keren buat total biaya ini, namanya biaya gabungan atau generalized cost. Anggap aja ini satu angka ajaib yang udah merangkum semua pengorbanan kita, uang, waktu, plus kenyamanan. Dan ini kuncinya, angka inilah yang sebenarnya nentuin keputusan kita, bukan cuma harga tiketnya doang. Tapi, tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di situ. Soalnya biaya yang keluar langsung dari kantong kita, itu ternyata baru puncaknya gunung es. Bedanya ada di sini antara biaya pribadi dan biaya eksternal. Biaya pribadi itu yang kita bayar langsung, gampang. Tapi biaya eksternal atau eksternalitas, ini adalah biaya tersembunyi yang kita limpahkan ke masyarakat. Setiap kali kita nyetir, kita nambahin sedikit macet, sedikit polusi. Itu adalah biaya yang nggak kita bayar, tapi ditanggung sama semua orang dalam bentuk waktu yang kebuang sia-sia dan udara yang makin kotor. Ekonom John Hibbs ngejelasinnya dengan simple banget. Eksternalitas itu biaya yang kita bebankan ke orang lain. Gampangnya gini deh, Anda setel musik kenceng-kenceng, tapi tetangga Anda yang bayar biayanya karena ketenangan mereka jadi keganggu. Nah, di dunia transportasi, skala dampaknya itu jauh lebih besar. Oke, kita udah ngomongin soal biaya melulu. Sekarang, kita balik koinnya dan kita lihat sisi manfaatnya. Karena suka atau enggak, transportasi itu benar-benar jadi mesin utama buat pertumbuhan ekonomi. Coba lihat data dari Jerman selama 30 tahun ini. Polanya jelas banget, pertumbuhan sektor transportasinya secara konsisten melesat lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonominya. Ini bukan kebetulan loh, keduanya itu saling tarik-menarik. Saat orang dan barang bisa bergerak lebih lancar, ekonomi pasti ikut ngebut. Terus, gimana persisnya transportasi bisa jadi mesin ekonomi? Anggap aja transportasi itu kayak lem super. Dia yang nyambungin bisnis ke pemasok dan ke pelanggan. Dia yang bikin perusahaan bisa tumbuh lebih besar dan lebih efisien, atau yang kita sebut mencapai skala ekonomi. Dan yang paling penting, transportasi bikin kita semua lebih produktif karena akses ke lapangan kerja jadi lebih luas. Dampaknya ini beneran nyata dan bisa dihitung. Ada data yang nunjukin kalau setiap 1 miliar dolar yang diinvestasikan di transportasi publik itu bisa menciptakan hampir 22.000 lapangan kerja dan menghasilkan dampak ekonomi sampai 1,7 miliar dolar. Ini kan return on investment yang luar biasa banget. Nah, dengan biaya dan manfaat segede ini, pertanyaannya sekarang gimana cara kita mengelola sistem yang rumit ini? Disinilah kebijakan ekonomi masuk dan megang peranan super penting. Kita ambil contoh soal tarif kemacetan. Logikanya sebetulnya sederhana banget. Pas Anda masuk ke jalan yang udah padat, Anda itu bikin semua mobil di belakang Anda jadi lebih lambat, meskipun cuma beberapa detik. Tapi secara kolektif, semua keterlambatan kecil itu kalau dijumlahin, jadi biaya sosial yang gede banget. Nah, tarif kemacetan itu pada dasarnya maksa kita buat ikut mikirin biaya eksternal yang kita timbulkan itu. Jadi kita mikir lagi, perjalanan gue ini beneran sepadan nggak ya dengan kerugian yang gue sebabin buat orang banyak? Kutipan ini benar-benar ngena banget sih, karena kita ngerasa gratis buat nempuh 1 kilometer tambahan, ya kita nggak punya dorongan buat hemat-hemat. Ini resep yang udah pasti banget buat bikin jalanan penuh sesek, dan ya macet.
Struktur pasar di dunia transportasi ini juga macam-macam banget loh. Ada sektor yang kompetitif banget, kayak angkutan barang. Siapa aja bisa masuk dan keluar dari pasar ini. Ini namanya pasar yang dapat diperebutkan. Tapi di sisi lain, ada juga yang kayak jalur kereta api. Ini tuh monopoli alamiah. Bayangin aja betapa borosnya kalau ada dua perusahaan saingan yang bangun rel kereta sebelahan. Alasan dibalik adanya monopoli alamiah tadi itu adalah konsep skala ekonomi. Sederhananya gini, makin besar operasinya, makin murah biaya per unitnya. Satu bus tingkat itu lebih murah biaya operasionalnya per penumpang daripada dua bus yang lebih kecil. Nah, prinsip inilah yang bikin infrastruktur raksasa kayak rel kereta atau bandara jadi paling efisien kalau cuma ada satu yang menjalankan. Jadi, setelah kita lihat semua ini, mulai dari permintaan, biaya, manfaat, sampai kebijakan, apa sih kesimpulan besarnya? Apa benang merah dari semua ini? Intinya, ekonomi transportasi itu ngajarin kita soal trade-off, soal pilihan. Selalu ada pertukaran antara kenyamanan pribadi kita dan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, antara belanja jangka pendek dan investasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Setiap keputusan yang kita ambil, baik sebagai individu maupun sebagai satu masyarakat, itu punya bobot yang sangat besar. Pada akhirnya, setiap perjalanan yang kita lakukan adalah sebuah keputusan ekonomi. Dan saat jutaan keputusan ini digabungkan, hasilnya bukan cuma menentukan tingkat kemacetan di jalan, tapi juga menentukan kesehatan ekonomi kita semua. Jadi, pertanyaan terbesarnya bukanlah kita mau kemana, tapi sistem transportasi seperti apa yang kita pilih untuk membawa kita semua menuju masa depan.